Here is my 5 favorite books in 2024. Dalam video ini, aku akan bahas versi non-fiksinya. Kita akan quick review kelima buku non-fiksi tersebut dari urutan favorit nomor 5 sampai ke urutan favorit pertama. Menurut versi aku ya teman-teman, di urutan kelima ada Menulis dengan Cinta karya Anton Kurnia yang diterbitkan oleh penerbit Baca. Bagi teman-teman yang suka dan tertarik dengan dunia kepenulisan kreatif, fiksi maupun non-fiksi, wajib baca buku ini. Nah, sebelum aku baca buku ini, aku beranggapan bahwa semua hal yang berhubungan dengan kepenulisan kreatif itu adalah fiksi. Dan aku beranggapan karya-karya non-fiksi adalah tulisan ilmiah. Oke, lanjut. Which is not true kalau tulisan non-fiksi adalah bukan karya tulisan kreatif. Ketika kamu mau mulai baca buku ini, kamu akan disuguhkan sekelumit dasar-dasar kepenulisan fiksi dan non-fiksi kreatif yang dimana itu termasuk teknis menulis dan aspek-aspek non-teknis. Nah, untuk aku pribadi, aspek-aspek non-teknis tadi adalah bagian favorit aku. Beberapa poin dari aspek non-teknis yang dibahas dalam buku ini ada tentang kepenulisan kreatif itu sendiri, mengapa menulis, pada mulanya pembaca itu kenapa, dan akhirnya kenapa orang mendesain jadi seorang penulis, lalu berlatih teknis menulis dasar-dasarnya, dan belajar dari para master. Jadi ini lebih kayak ke sumber inspirasi dari penulis-penulis yang sudah senior. Juga tentunya membaca adalah kunci untuk menjadi penulis kreatif. Nah, sedangkan untuk poin-poin teknis menulis dibagi jadi dua bagian. Yang pertama tentunya untuk menulis fiksi, yang kedua untuk menulis non-fiksi. Untuk yang menulis fiksi, yang terhighlight topik utamanya lebih kepada untuk menulis cerpen. Tapi sebenarnya poin-poin di sini yang bisa kita ambil itu sama aja ketika kita mau menulis sebuah karya fiksi seperti novel dan sebagainya. Nah, di sini kita bisa melihat tentang poin-poinnya itu ada menggali gagasan, merencanakan tulisan lebih ke teknis ya, dan juga riset dan mengumpulkan bahan, meracik cerita, serta menyunting cerpen. Nah, untuk yang menggali gagasan, ada beberapa poin lagi. Misalkan dari mana datangnya gagasan, sumber inspirasi itu dari mana akan dibahas di dalam buku ini. Lalu bagaimana ketika kita sudah mendapatkan gagasan, gimana kita cara mengembangkan ide gagasan tersebut menjadi awal mula sebuah tulisan kreatif. Lalu antara gagasan dan kreativitas itu bedanya gimana? Menanam benih gagasan serta kepekaan kita dalam mengambil gagasan-gagasan yang ada di sekitar kita. Nah, jadi ini interesting sih teman-teman ya. Nah, untuk penulis non-fiksi ada 3 hal utama yang akan dibahas dalam buku ini. Yang pertama ada ragam tulisan non-fiksi itu sendiri, ada 3 jenis yang akan dibahas di sini, yaitu esai, catatan perjalanan, serta memoir. Lalu ada kiat menulis non-fiksi secara kreatif, itu bagaimana caranya ada di buku ini, serta ada beberapa saran dari Pak Anton Kurnia itu sendiri. Gak ketinggalan, kamu juga akan dikasih insight tentang bagaimana sih cara mempublikasikan karya-karya kamu, entah itu karya fiksi maupun non-fiksi kreatif. Nah, di sini kamu akan dikasih tahu cara mempublikasikan cerpen kamu, serta menerbitkan buku, serta ditolak bukan berarti kiamat. Nah, ini yang benar-benar akan menjadi insight yang sangat bagus bagi teman-teman semua yang merupakan aspiring writers atau aspiring authors di luar sana. Jadi teman-teman punya insight tentang bagaimana sih dunia mempublikasikan sebuah karya ke dalam sebuah buku. Nah, di sini juga ada sebuah quote yang ada di bookmark atau pembatas bukunya Menulis dengan Cinta ini, yaitu sebuah tulisan yang baik adalah karya seni yang hanya bisa tercipta dari kecerdasan pikiran dan kepekaan hati. Wow. Oke. Nah, selanjutnya di peringkat keempat ada The Alpha Girls Guide by Henry Manampiring. Buku ini diterbitkan oleh Gagas Media dan bukan ditulis oleh female alpha herself, and I'm loving it. Aku sendiri juga bukan alpha female, but I did enjoy reading this book. Nah, walaupun di buku ini kita diajak untuk menjadi the alpha girl, mulai dari dikasih insight on how to be the alpha student, the alpha friend, the alpha lover, the alpha professional, the alpha look, and the alpha care.
yang dimana kesannya tuh kayak mendewa-dewikan, alfa banget. Overall konsep buku ini tuh nggak gitu. Ini dari perspektif aku yang bukan perempuan alfa. Sekali lagi, justru isi buku ini menselebrasikan keberadaan perempuan dalam skop yang luas dan mengajak para perempuan untuk menjadi perempuan yang smart, independen, dan anti galau seperti buku ini. Dan walaupun judul buku ini The Alpha Girl's Guide, kita tidak semata-mata diminta untuk menjadikan atau memaksakan diri kita untuk menjadi alpha girl. Justru kita harus mengembrace diri kita as who we are. Kita harus menerima diri kita, mencintai diri kita sebagai apa adanya kita. Entah kita memang alpha, entah kita beta, gamma, omega, and be the best version of ourselves. And that's why I heavily recommend this book. Nah, karena aku juga sedang menjalani hari-hariku sebagai aspiring writer, buku selanjutnya juga ada kaitannya tentang dunia kepenulisan lagi. Nah, setelah tadi di urutan kelima ada Menulis dengan Cinta, di urutan ketiga kita ada Novelist as a Vocation by Haruki Murakami. Haruki Murakami merupakan penulis fiksi asal Jepang yang dimana karya-karya diantaranya ada Killing Commendator, Kafka on the Shore, Norwegian Wood, 1Q84, dan masih banyak lainnya. Di samping itu, beliau juga mempunyai karya-karya non-fiksi, misalnya seperti Absolutely on Music with Seiji Ozawa, Underground, The Tokyo Gas Attack and the Japanese Psyche, What I Talk About When I Talk About Running, a Memoir, dan Murakami Tea. Jadi bisa dibilang Novelist as a Vocation merupakan karya non-fiksinya dari Haruki Murakami yang dikhususkan tentang menulis. Ya, versi buku ini yang aku punya itu terbitan dari Vintage Books dan ini US ya. Ini versi US-nya. The reason why I love this book dengan fakta bahwa aku sudah baca buku ini berkali-kali, quite a few times, karena di sini pembaca diajak menyelami perjalanan Haruki Murakami sebagai penulis atau novelist dari A sampai Z. Kamu benar-benar dikasih tahu semua perjalanan Haruki Murakami sebagai penulis di buku ini. Di dalam buku ini kamu diajak menyelami beberapa poin penting yang perlu kamu pahami sebagai seorang novelist. Bukan kepada teknis, tapi lebih kepada hal-hal non-teknis. Nah, poin pertama, are novelists broad-minded? Di poin pertama ini, kamu akan membaca mengenai perspektif Haruki Murakami tentang novelist secara general, itu bagaimana sih isi pikirannya, sekompleks apa isi pikirannya. Poin kedua, when I became a novelist. Nah, di sini mulai dijelaskan dan diceritakan mengenai debutnya Haruki Murakami di bidang literasi. Dalam bagian ini juga kamu akan membaca awal dari kisah Haruki Murakami sebagai penulis, perjalanan beliau sebagai penulis dari zero. Oke, selanjutnya di bagian ketiga ada on literary prizes. Dalam bagian ini kamu akan membaca kisah beliau ketika beliau memenangkan beberapa prizes, misalkan seperti Ryonosuke Akutagawa Prize dan lainnya. Oke, poin selanjutnya on originality. Karena novel itu sebuah karya seni, jadi kalau misalkan kita mendengar kata original, sebenarnya apa sih seni itu dikatakan original, kualifikasinya tuh apa? Nah, kita di sini akan melihat perspektifnya Haruki Murakami again mengenai originalitas terhadap suatu karya seni. Poin kelima, so what should I write about? Mulai dari ideas gathering, collecting information atau research akan dibahas pada bagian ini. Dan kamu akan membaca juga on building the habits itself as a novelist. Oke, untuk poin-poin selanjutnya aku bacakan aja langsung. Making time your ally on writing a novel. Lalu ada a completely personal and physical occupation. Lalu ada regarding schools. Selanjutnya, what kind of characters should I include dalam sebuah novel maksudnya ya. Lalu selanjutnya, who do I write for? Dan setelahnya ada going abroad, a new frontier. So, yeah, again this book ranked number 3 in my list. And I highly recommend this book, especially if you are into writings, into to be a novelist, or if you are an aspiring novelist. Okay, next. It's about writing as well, tentang menulis juga.
On Writing by Stephen King. Buku ini merupakan terbitan dari Scribner, masih imprint dari Simon & Schuster Inc. Dan memang aku agak sulit untuk mendapatkan buku ini waktu itu, karena memang agak jarang ya dijual di beberapa toko buku import di Indonesia. Jadi waktu itu aku belinya dari Open Trolley. Aku belinya dari opentrolley.com. Itu merupakan e-commerce khusus menjual buku-buku import. Kamu bisa aja langsung googling ya tentang Open Trolley untuk ngecek lengkapnya. Judul buku ini merupakan On Writing, A Memoir of the Craft by Stephen King, yang dimana ini adalah buku khusus memoirnya Stephen King ya tentang menulis. Aku juga dapat rekomendasi buku ini dari teman SMP ku dulu yang juga gemar menulis. Poin-poin dalam buku ini more or less mirip lah seperti Novelist as a Vocation ini. Yang dimana kalau dalam buku ini kita akan melihat nilai-nilai atau perspektif mengenai seorang penulis atau sebagai novelis dari kacamata seorang Stephen King. Nah, selanjutnya yang nomor 1, be the first, be the best, be different. Karya Mila Septian Haryati dan Neng Wina Hartati. Ini terbitan Alex Media Kompetitor Publisher atau penerbit Alex Media ya. Terbitan Quanta Books ya teman-teman ya. Masih bagian dari Alex Publishing juga. Nah, the reason kenapa aku taruh buku ini di nomor 1, karena ketika aku baca buku ini, pengalaman membaca aku itu quite personal buat aku pribadi. Buku ini gak hanya menjadi sebuah inspirasi buat aku, tapi juga menjadi penyemangat untuk aku pribadi. Dan aku sangat merekomendasikan buku ini, terutama untuk kamu yang muslim. So, itu adalah top 5 non-fiction books versi aku tahun 2024 kemarin. Thank you for watching this video and be part of my journey as a content creator. See you in the next video. Ciao!